Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, hari ini Komnas HAM menyelenggarakan press conference bersama antara Komnas HAM dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, selama kami menjadi komisioner di sini, memang ini merupakan konferensi pers pertama yang kami selenggarakan bersama-sama ya. Nah, jadi ini, kenapa sih? Karena memang persoalan media, persoalan pers ini memang menjadi concern, menjadi perhatian kami, karena memang di dalam negara demokrasi, kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan itu adalah fondasi utama untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh salah satu wartawan Tempo, pada khususnya dan pada umumnya rekan-rekan dari Tempo, seperti yang sudah kita ketahui bersama, maka kami akan melaporkan sejumlah langkah-langkah yang telah kami ambil dan juga berbagai temuan serta beberapa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan. Nah, nanti saya dan Bu Anis akan menjelaskan dari sisi Komnas HAM, dan selanjutnya nanti Mbak Sri Suparyati dan Mas Wawan Wakil Ketua di LPSK, itu akan menjelaskan dari sisinya LPSK. Dan saya kira rekan-rekan sudah dapat keterangan persnya, belum ya, nanti setelah acara akan dibagi. Jadi saya membacakan saja. Komnas HAM memberikan atensi terhadap teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo Saudari Francisca Christy Rosana alias Cica, serta kiriman bangkai tikus di kantor redaksi Tempo yang terjadi pada 19 Maret 2025, ini yang kepala babi dan 22 Maret 2025 ini yang bangkai tikus. Dan menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan yang diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah, antara lain: yang pertama, pada hari Senin kemarin kami menerima audiensi dari Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia dan redaksi Tempo. Jadi mereka datang ke Komnas HAM menyampaikan laporan yang terjadi, baik yang tanggal 19 maupun yang tanggal 22 Maret. Kemudian setelah itu kami melakukan permintaan keterangan dan peninjauan lokasi kejadian di kantor redaksi Tempo secara singkat detail-detail temuan dan analisis faktual. Nah, setelah kami bertemu dengan jurnalis Tempo tersebut dan kunjungan ke kantor redaksi Tempo, kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK dan diterima oleh pimpinan LPSK untuk mendiskusikan kemungkinan pemberian perlindungan kepada salah satu jurnalis Tempo tersebut beserta keluarganya yang membutuhkan. Dan pada saat pertemuan itu juga kami menyepakati untuk berkoordinasi langsung dengan Bareskrim Polri, yang pertemuannya sudah kami laksanakan dengan Bareskrim Polri kemarin. Nah, rekan-rekan
jurnalis yang saya hormati, adapun temuan dan analisis faktual dari 2 hari atau 3 hari kami menangani pengaduan ini. Yang pertama adalah kami melakukan konstruksi peristiwa pengiriman paket berisi kepala babi. Jadi untuk yang kepala babi ini kami diberikan penjelasan bahwa ada seseorang yang mengantar kotak ke redaksi ke kantor Tempo. Namun pada waktu itu kotak tersebut belum ada nama, ya, tidak ada nama di kotak itu. Lalu si pengirim ini bolak-balik menelpon seseorang karena kebetulan Mbak Cicanya tidak ada di tempat pada waktu hari Rabu tersebut. Sehingga kemudian setelah beberapa kali menelpon, barulah kotak itu ditulis nama yang akan menerima. Jadi di situ ditulis menggunakan spidol yang ada di tempat menerima paket di bagian depan di Tempo tersebut. Jadi baru ditulis nama cicanya, tetapi pengirimnya memang tidak ada, ya, siapa pengirimnya. Kemudian baru yang bersangkutan meninggalkan lokasi dan dia berdiri di situ kurang lebih 10 menit. Jadi cukup lama dan juga sempat membuka masker. Jadi sebenarnya identitasnya bisa diketahui, ya. Buka helm, ya, buka helm. Nah, kemudian yang kedua juga, sedangkan detail lebih lanjut saya kira karena sudah banyak di media, nanti kami tidak akan jelaskan lebih rinci, ya, karena misalnya diterima, dibuka, kemudian dibawa ke bawah, itu kami tidak jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah paket berisi bangkai tikus, ya. Nah, bahwa paket itu ada kemungkinan paket itu dilempar dari jalan di samping kantor Tempo. Jadi di samping kantor Tempo itu ada jalan kecil, jalan setapak, ya. Kemungkinan mereka melemparnya dari sana, dan dugaan pelemparan kotak tersebut sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Namun baru ditemukan oleh petugas kotak tersebut kurang lebih jam 6 atau jam 7 pagi pada saat petugas kebersihan akan membersihkan lokasi. Nah, lalu setelah itu dibuka, ya, kotak tersebut, dan setelah dibuka ternyata ditemukan ada 6 bangkai tikus yang kepalanya sudah terpenggal, gitu, ya. Jadi sudah terpenggal. Jadi 6 kepala tikus, dan semua tikus itu kepalanya sudah dipotong. Tetapi masih ada, baik badan maupun kepala itu ada di situ. Setelah kami komunikasi, bertemu dengan teman-teman Tempo, mereka menjelaskan ada kemungkinan 6 tikus tersebut. Jadi mereka ini yang mengelola podcast Bocor Alus, artinya yang tampil dan mengelola podcast itu ada 6 orang memang. Jadi ada 6 orang. Jadi dianggap itu merupakan simbol dari orang, rekan-rekan jurnalis yang mengelola podcast Bocor Alus tersebut. Nah, selain itu juga kami mendapatkan data dan informasi bahwa serangan yang dilakukan ini juga bersifat sistematis, dan tidak hanya 2 ini saja, bukan hanya pengiriman paket kepala babi maupun bangkai tikus, tetapi juga misalnya ada peretasan handphone, gitu, ya. Kemudian ada juga mengirim pesan di Instagram dan lain sebagainya. Jadi melalui media sosial. Dan juga kami mendapatkan informasi juga bahwa sepertinya ada hubungan antara apa yang dikirim ini dengan demo-demo terhadap Tempo. Ada juga seperti itu. Tapi sejauh mana korelasinya memang ini kan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, ya.
Nah, jadi pola serangan tersebut bersifat sistematis dan dugaannya untuk meneror atau mengancam serta mengintimidasi Tempo secara spesifik menargetkan seluruh jurnalis Tempo dan keluarganya. Dan sekarang kita tahu bahwa berdasarkan apa yang disampaikan mereka dalam pertemuan dengan kami, dikatakan memang itu sangat berpengaruh secara psikologi, juga memang sangat berpengaruh, dan banyak juga di antara jurnalis itu yang kemudian merasa down ya atas peristiwa yang dialami tersebut. Namun demikian mereka kan harus tetap bersikap tegar dan terus menjalankan tugas-tugas jurnalisnya. Kemudian teror itu juga sepertinya memang ditargetkan kepada salah satu korban jurnalis perempuan. Misalnya kan kalau kita lihat pengelola Bocor Alus itu 6 orang dan satu-satunya perempuan hanya Mbak Cica saja. Tetapi itu kiriman itu ditulis langsung nama yang bersangkutan, Cica. Nah, yang kedua juga yang diteror itu bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya Mbak Cica yang berada di tempat lain. Nah, jadi sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena perempuannya dia dijadikan sasaran? Itu juga mungkin perlu digali lebih lanjut ya. Itu apakah dianggap sebagai jurnalis perempuan dianggap paling rentan sehingga kemudian dijadikan sasaran. Kemudian adanya teror berupa tindakan peretasan terhadap akun media sosial milik keluarga jurnalis maupun menghabisi. Jadi memang itu kalau dikaitkan dengan apa yang dikirim dan dengan apa yang ditemukan dalam tulisan itu sepertinya bukan memang sudah bentuk ancaman gitu ya. Kemudian teror tersebut diduga memiliki korelasi dengan produk oleh Tempo. Banyak ya, tetapi kemungkinan besar itu masih ada kaitan dengan salah satu yang pernah dipublikasikan melalui bos. Kemudian temuan kami juga melihat bisa jadi secara lebih luas. Jadi dengan adanya ketakutan itu tentunya kita khawatir kemudian wartawan sendiri tidak berani bicara apa adanya, tidak berani bicara dan kemudian mereka terhadap hal-hal yang sensitif akan memilih untuk self-censorship. Nah itu juga tentunya kita sesalkan kalau sampai hal itu terjadi. Dan juga dari pertemuan kita dengan Pak Kabar Eskrim dijelaskan bahwa sudah memberikan instruksi kepada Pak Kabar Eskrim untuk menindaklanjuti kasus yang dialami oleh Tempo. Dan dari Bareskrim juga sudah melakukan langkah-langkah selanjutnya, misalnya sejumlah saksi terkait ya, baik saksi yang lain yang dianggap terkait dengan permasalahan ini. Nah, kami juga menyampaikan bahwa kasus yang dialami ini tidak hanya yang terjadi pada peristiwa 19 Maret maupun 22 Maret. Kami juga menyampaikan bahwa kepada Pak Kabar Eskrim bahwa ada lagi peristiwa sebelum itu terjadi, yaitu terkait dengan Hussein Abri ya, yang 2 kali kendaraannya dipecahkan kaca. Dan sampai sekarang, dan itu peristiwa itu terjadi kalau nggak salah bulan September. Untuk kasus tersebut kami juga berharap bahwa
itu juga bisa diusut. Nah, jadi saya kira itu rekan-rekan jurnalis, temuan-temuan kami sebenarnya banyak hal yang bisa kami sampaikan, hanya saja memang untuk bagian yang terkait dengan kerja-kerja kepolisian tentunya akan lebih baik kalau yang menjelaskan itu dilakukan oleh teman-teman kepolisian atau baris krim sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Ani peristiwa tersebut. Mungkin rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa? Terima kasih, selamat pagi teman-teman media. Terima kasih berkenan hadir di tengah kesibukan akan melakukan liputan mudik. Tetapi peristiwa ini penting bagi teman-teman sebagai jurnalis gitu ya, karena kita berharap ini tidak terjadi di kemudian hari. Saya akan melanjutkan bahwa terkait dengan pemantauan yang sudah kami lakukan, ada 5 dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus teror terhadap Tempo. Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang pertama hak atas rasa aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan miliknya. Perlindungan dari segala bentuk manusia yang juga di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi pemerintah ke dalam Undang-Undang 12 tahun 2005 dan diatur dan dijamin di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang kebebasan pers. Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara. Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan, di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum. Untuk itu Komnas HAM apresiasi penegakan hukum yang sedang berlangsung, tetapi jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara fair dan memberikan keputusan dan undang-undang HAM. Untuk itu Komnas HAM menjumlah rekomendasi, terutama 4 rekomendasi. Yang pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan kepada korban dan keluarga. Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Yang ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik dan psikis. Dan yang terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari. Pak Dawai juga akan menambahkan sedikit. Silakan Pak Dawai. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa kami juga berharap dari masyarakat ya untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan jurnalistik dan mencegah agar jangan sampai peristiwa kekerasan ini terulang kembali gitu. Karena kalau kita tidak lakukan ini secara bersama-sama, bisa jadi peristiwa terulang. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahkan bahwa kenapa kami dalam rekomendasi ini masih mendorong pihak kepolisian agar secara cepat dan tepat, transparan tadi melakukan penuntasan ya dalam kasus ini, karena ini juga kami sampaikan dalam pertemuan dengan Pak Kabariskrim kemarin bahwa ini sudah 1 mingguan ya, hampir 1 minggu, tapi belum
diterima oleh masyarakat. Nah, sementara di sisi lain Pak Kapolri sendiri mengatakan bahwa telah memerintahkan Pak Kabareskrim. Nah, oleh karena itulah kami berharap sekali dan kami tentunya optimis sebenarnya kasus ini akan terungkap karena selain kasusnya itu kan terjadi di Jakarta ya, jadi bukan di daerah yang jauh. Seharusnya data-data itu tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Yang kedua, Pak Kapolri sendiri sudah memberikan perhatian dan Pak Kabareskrim juga sudah menyampaikan komitmennya juga untuk bisa menuntaskan. Kita lihat kepolisian juga dalam berbagai kasus yang rumit, yang sulit, bisa mereka mengungkap kasus semacam itu, apalagi kasus yang seperti ini. Karena itu kami berharap sekali dan sebenarnya optimis juga kita bahwa kasus ini akan terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari Komnas HAM. Dan rekan-rekan jurnalis, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini sebenarnya kan kondisinya sudah di Komnas masih hadir nih, ada Ibu Kabiro penegakan ada di sini, dari Humas, dan setelah ini juga kita akan ada press conference lagi kalau nggak salah nanti jam 1 ya, jam 12 ya setelah ini ya. Nah, juga dari LPSK selain kedua wakil ketua hadir, juga sekjennya hadir. Mana Pak Yana tadi? Nah, Pak Yana juga hadir di sini sebagai sekjen LPSK. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah menjelang Lebaran, nah kita tetap melaksanakan tugas kita sebagaimana kewajiban yang harus kita lakukan. Kepada LPSK dalam hal ini diwakili oleh dua wakil ketua, yang pertama Ibu Sri Suparyati, yang kedua Pak Wawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dawai. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan semua. Ya, karena dari inisiatif bersama ya LPSK dan Komnas HAM, hal-hal yang cukup signifikan yang perlu kita sampaikan bersama-sama kaitannya dengan jurnalis, teror dan sebagainya, dan juga isu pembela HAM. Ya, saya mewakili LPSK menyampaikan terkait dengan kemarin kebetulan kami juga sudah menerima permohonan yang dari KKJ ya, komunitas jurnalis keselamatan jurnalis yang hadir di LPSK. Yang terutama adalah pertama, LPSK ingin menyampaikan keprihatinan yang cukup dalam ya kaitannya dengan adanya teror yang sepertinya terornya juga sudah cukup intens gitu ya, dari mulai Agustus, September, lalu kemudian yang belakangan ini juga sudah terjadi itu dengan adanya pengiriman bangkai babi dan juga tikus, dan kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa ancaman yang lain. Nah, LPSK menegaskan bahwa kebebasan pers ini sebagai satu pilar utama demokrasi yang memang harus dijaga oleh kita semua. Karena itu segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan. Kantor redaksi memang kantor Tempo itu memang menerima kiriman paket bangkai babi dan juga bangkai tikus itu memang di Sabtu ya, sekitar Sabtu 22, 19 Maret dan juga 22 Maret. Nah, LPSK melihat memang ini satu bentuk real nyata sebagai ancaman kebebasan pers dan menekankan pentingnya mekanisme perlindungan kepada jurnalis. Kasus teror semacam ini LPSK memang sudah seringkali mendapatkan permohonan perlindungan, dan kami memang mencatat teror semacam ini bisa menyasar tidak hanya kepada para jurnalis tetapi juga pada keluarganya ya. Nah, ini juga bagian dari ancaman bagi pembela HAM, karena kami memang meyakini bahwa kerja-kerja jurnalis itu adalah bagian dari kerja-kerja pembela hak asasi manusia secara umum, termasuk juga pembela HAM perempuan yang memang memiliki kontribusi yang signifikan dalam memajukan
dan menegakkan hak asasi manusia, yaitu lewat peningkatan kesadaran publik ya, kemudian kampanye dan juga peliputan dalam rangka mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi publik. Nah, berdasarkan permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK, posisi jurnalis kekerasan yang semuanya itu mengancam keselamatan mereka. Contohnya yang sudah kita yang pernah juga dilakukan perlindungan pada LPSK misalnya, yaitu pada kasus pembunuhan wartawan di Karo, Sumatera Utara, kemudian pelemparan bom molotov di kantor redaksi Jubi Papua, ya, hingga kekerasan pada jurnalis Tempo di. Kita tahu bahwa ada juga satu jurnalis perempuan yang baru saja tewas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan itu juga menjadi satu atensi penting di LPSK untuk kami akan tindak lanjuti lebih jauh. Kemudian dari sejumlah kekerasan tersebut kami memang memberikan perlindungan dengan berbagai macam program perlindungan. Seperti mungkin sudah diketahui, hal yang sifatnya urgent dan darurat kami akan lakukan perlindungan yang sifatnya fisik, dan bahkan kami bisa lakukan relokasi sesegera mungkin jika memang itu dibutuhkan. Jadi kami akan lakukan asesmen, kemudian dari asesmen itu nanti kami akan melihat tingkat ancamannya seberapa besar dan seberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh jurnalis, apalagi dengan yang kasus yang wartawan Tempo ini ya, karena kami melihat memang menyasar ke empat orang redaksi yang ada di Bocor Halus. Jadi kami melihat memang penting untuk diidentifikasi kebutuhan dan juga tingkat ancamannya. Nah, sebagai lembaga negara, kami LPSK memang hadir bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Kami juga proaktif memberikan perlindungan pada sejumlah jurnalis yang memang memiliki ancaman yang cukup serius. Saat ini seperti kami memang kemarin ketika hadirnya tim KKJ ke LPSK, ada dua nama yang memang posisinya sudah masuk dalam koridor kami untuk dapat ditelaah lebih lanjut dan diberikan perlindungan yang urgent, darurat, dan cepat, yaitu dalam konteks mekanisme respon cepat. Selanjutnya LPSK saat ini masih dalam proses penelaahan dan juga asesmen. Jadi jika dibutuhkan memang konseling dan sebagainya, kami LPSK siap dan bersedia untuk bisa memberikan dukungan dan support. Nah, kemarin mungkin tadi Komnas HAM juga sudah menyampaikan bahwa kami bersama juga sudah bertemu dengan Pak Kabareskrim ya. Sedikit memang perkembangan yang ada, tetapi kami mencatat ya motivasi dan juga inisiatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga perlu kita apresiasi untuk saat ini, dan kami memang sangat menunggu perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan proses-proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kami memang mendorong pihak kepolisian dan Komnas HAM juga LPSK, kami juga konsisten untuk tetap mendorong dan juga mengawal proses hukum ini hingga sampai tuntas, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sinergi dengan antar lembaga perlindungan jurnalis? Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Wawan Farudin. Silakan. Terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan jurnalis. Kami menyambut sangat baik sinergi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan LPSK. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya, dalam 3 hari terakhir ini kami bekerja berlari ya, Spartan gitu. Sekira tanggal 25 teman-teman dari Komnas HAM yang diwakili oleh Pak Sumendawe, kemudian Bu Anis Hidayah hadir ke LPSK, kemudian menyampaikan ada kasus terkait dengan ancaman teror yang diterima oleh rekan-rekan jurnalis Tempo dan security-nya termasuk di dalamnya. Kemudian kemarin tanggal 26 kita menerima teman-teman dari KKJ, Komite Keselamatan Jurnalistik, dan di siang harinya kami langsung menindaklanjuti dan bertemu dengan Kabareskrim. Jadi beruntung kami punya 7 komisioner, jadi kami bisa membagi-bagi tugas tersebut sehingga kita bisa melakukan upaya secara simultan. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan menyampaikan hasil dari apa yang kami lakukan dalam 3 hari terakhir ini kepada teman-teman jurnalis. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya kami dalam mendorong upaya proses penegakan hukum dan sinergi antar lembaga untuk memberikan perlindungan bagi
teman-teman jurnalis. Jadi pertama adalah LPSK tentu berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini diwakili oleh Polri, untuk bisa segera melakukan penyelidikan mendalam dan menangkap pelaku teror sehingga para jurnalis ini bisa bekerja dengan tenang gitu. Tindakan tegas itu tentu diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Selain itu juga LPSK menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak, dan hari ini sudah kita buktikan. Kita bekerja sinergis dengan teman-teman Komnas HAM, kemudian kami juga mengharapkan nanti ada Dewan Pers, kemudian dari teman-teman Komnas HAM termasuk aparat penegak hukum untuk dapat merespon berbagai ancaman yang dilakukan kepada para jurnalis. Selain itu juga LPSK sudah melakukan beberapa pertemuan, tadi sudah saya sampaikan 2 hari terakhir ini dengan KKJ, terus kemudian Komnas HAM gitu ya. Karena ancaman terhadap jurnalis ini bukan hanya terjadi yang sekarang ini, 2 terakhir tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri, bahwa kita menangani masalah yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Papua, dan dalam data kami sudah dalam 3 tahun terakhir ini ada 21 ancaman teror terhadap jurnalis yang diterima permohonannya oleh LPSK. Oleh karena itu kami juga mengharapkan kita sudah melakukan mekanisme respon cepat, kami punya mekanisme perlindungan darurat bagi para pembela HAM. Tadi juga disampaikan bahwa rekan-rekan jurnalis ini termasuk satu diantaranya adalah para pembela HAM yang telah dirancang bersama baik dengan teman-teman Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, dan akan kita aktifkan kembali untuk merespon hal-hal yang mengantisipasi ke depan. Kemudian melakukan langkah-langkah preventif yang sudah yang akan kami akan lakukan sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan diberikan oleh LPSK, terutama dalam memberikan pelindungan fisik, kemudian apabila diperlukan ada pemenuhan hak prosedural, kemudian bila misalnya dibutuhkan juga kita bisa melakukan relokasi kepada korban maupun keluarganya. Selain itu juga kami akan mengupayakan ke depan perencanaan bersama-sama baik kementerian, lembaga maupun aparat penegak hukum untuk selalu mengupayakan dalam memberikan perlindungan ini, termasuk bagi para pembela HAM di dalamnya, termasuk rekan-rekan jurnalis, untuk dapat memberikan perlindungan hukum sehingga mencegah kriminalisasi termasuk pengawasan di dalamnya, baik itu ancaman khususnya bagi jurnalis perempuan. Karena untuk membangun mekanisme perlindungan baik secara langsung maupun yang berbasis gender, baik melalui peretasan maupun upaya-upaya dalam bentuk stigmatisasi. Dan yang terakhir, LPSK juga mengajak seluruh pihak, baik itu lembaga negara, komunitas jurnalis maupun masyarakat luas untuk selalu bersama-sama menjaga kebebasan pers, termasuk juga kami mengapresiasi pengawasan pelindungan fisik yang sudah dilakukan berbasis komunitas. Kami mengapresiasi yang dilakukan teman-teman Tempo dan KKJ juga, termasuk pelindungan ini menjadi tanggung jawab bersama-sama sebagai upaya kita menjaga demokrasi yang sehat dan transparan. Mungkin itu dari saya, nanti kita kembalikan untuk tanya jawab ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Mas Pak Wawan ya, Pak Wawan Fahrudin, Wakil Ketua, dan juga Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Nah, rekan-rekan, kita masih ada waktu beberapa saat. Mungkin ada perlu didalami lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada juga penjelasan kami yang terlewatkan. Jadi kami persilakan saja kepada rekan-rekan, baik nanti disampaikan aja, ditujukan ke Komnas atau ditujukan ke LPSK. Silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Hendry dari fakta.com. Saya mau mengajukan pertanyaan ke Komnas HAM. Ini kan selain Tempo, selama sepekan ini, pertama tadi sudah disinggung soal pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Banjarbaru terhadap seorang wartawati. Kedua, kan selama sepekan ini, kurang lebih sepekan ini juga ramai di berbagai daerah soal unjuk rasa para pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Nah, sejumlah jurnalis kan juga mendapatkan intimidasi dan kekerasan, bahkan kekerasan fisik dari aparat
kepolisian gitu. Nah, respon dan rekomendasi dari Komnas HAM sendiri gimana? Itu saya. Terima kasih. Dikumpulin dulu katanya. Silakan yang lain. Tes. Baik, terima kasih. Saya Justinus dari berita1.com. Mungkin saya mau bertanya pertama ke Komnas HAM. Ketika pertemuan dengan Pak Baris-Krim, kira-kira mereka memberi tenggat waktu nggak untuk penyelesaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini? Apakah mereka itu memberikan tenggat waktu kira-kira untuk penyelesaian kasus ini? Kira-kira sampai kapan? Dan juga, atau mungkin mereka mengungkapkan ada kendala-kendala tertentu sehingga dalam waktu 1 pekan ini belum bisa terungkap di tahapan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Karena memang kalau lihat tadi kan dijelaskan itu dalam waktu 10 menit dia berada di kantor Tempo dan dia juga sempat membuka helm. Itu kan sebenarnya kalau pakai teknologi wajah mungkin kemungkinan bisa dideteksi dengan cepat. Itu untuk Komnas HAM. Sementara untuk LPSK mungkin pertanyaannya, kira-kira langkah konkret yang sudah diberikan kepada teman-teman dari Tempo itu sejauh ini kira-kira apa? Apakah memang masih dalam tahap asesmen atau sudah ada langkah konkret yang diberikan oleh oleh LPSK? Atau ada kendala-kendala tertentu mungkin ada kaitan misalnya LPSK sudah mengurangi karena mungkin ada efisiensi. Silakan yang lain lagi. Oh itu silakan Mas, tolong di belakang. Ya, terima kasih. Saya Radit dari Liputan 6. Menambahkan pertanyaan dari rekan saya dari Berita 1. Tadi Pak menyebut kalau ada teror yang juga yang diterima oleh rekan-rekan sekeliling atau keluarga tadi ya. Itu bisa disampaikan seperti apa terornya yang menimpa mereka, karena sementara ini publik mengetahuinya secara umum hanya terhadap teror yang menimpanya. Sudah itu aja, terima kasih. Ke ujung kan? Saya Adi dari Hukum Online. Ini teror terhadap jurnalis kan bukan kali ini gitu ya. Dan sayangnya penuntasannya nggak ngelihat penuntasan ya apa sih, kayaknya lewat gitu aja. Sebenarnya apa sih kendalanya kalau dari Komnas HAM dan LPSK? Problem ini karena kan kok sulit amat sepertinya gitu menindak ini. Kalau kita lihat kan kasusnya sederhana ya gitu ya. Apa gitu maksudnya? Terima kasih. Baik, izin saya Noval dari Tirto.id. Pertanyaan pertama untuk LPSK terlebih dahulu, kan sempat mediasi dengan korban gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih, boleh diceritakan mungkin kondisi korban sendiri itu seperti apa gitu? Karena kan kalau misalkan statement dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu kan bilang sebenarnya korban tuh baik-baik saja gitu. Dia juga merasa ngejokes aja gitu dengan teror ini. Tapi sebenarnya kondisi real dari korban itu seperti apa gitu? Dan juga untuk kalau dari Komnas HAM sendiri, dengan statement-statement seperti Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini, dengan yang seperti ini sebenarnya dampak buruknya seperti apa sih bagi proses penyelidikan yang sedang berlangsung gitu? Karena kan kalau dari Komnas HAM sendiri rekomendasinya ini merupakan bentuk teror gitu, sedangkan seperti ada indikasi meremehkan gitu. Dan dari ini dampak buruknya seperti apa gitu komunikasinya? Terima kasih. Ya baik, saya kira sementara itu dulu ya. Untuk yang bagian Komnas yang ditanyakan yang terkait dengan Komnas, nanti saya dengan Bu Anies akan saling merespon ya. Nanti kalau saya sampaikan mungkin ada kurang, nanti ditambahkan oleh Mbak Anies. Sedangkan untuk yang teman-teman LPSK nanti akan direspon Mbak Sri atau Pak Wawan ya. Nah yang pertama dari Mas Henry, fakta.com ya. Jadi terkait dengan ada kasus pembunuhan jurnalis, kemudian ada revisi TNI kemarin, beberapa jurnalis dapat kekerasan, itu memang saat ini sudah menjadi perhatian kita juga. Tapi memang dari kasus-kasus ini kan yang langsung
menyampaikan pengaduan itu kan yang Tempo. Jadi kita tangani Tempo, tetapi bukan berarti ini kita abaikan. Kita sedang susun waktu untuk kita bisa mendapatkan info lebih lanjut, karena kami kan tidak bisa langsung memberikan respon tanpa cross check data-data supaya data yang kita miliki itu lebih akurat, dan ketika kita sampaikan itu memang basisnya data, bukan hanya asumsi gitu ya. Tapi kami tentunya sama memberikan perhatian dan juga menyesalkan ya kekerasan-kekerasan yang terus terjadi, terus berulang kepada para jurnalis ini. Tetapi kalau yang di Sumatera Utara, yang di Medan, itu Komnas sudah turun ke sana beberapa waktu lalu yang terkait dengan, kalau nggak salah, perjudian juga ya. Ya kan? Nah, itu juga Komnas HAM juga turun di sana, dan kita ikut mendorong serta memantau proses penegakan hukumnya. Kira-kira gitu ya Mas Henry ya. Kemudian yang dari Mas Justinus ya, berita 1 terkait tenggat waktu. Memang kemarin itu kan kita sampaikan kita tanyakan juga kepada Pak Bareskrim ya, kira-kira berapa lama nih kasus ini bisa terungkap. Beliau mengatakan memang belum bisa menentukan dalam suatu pernyataan mangatakan akan segera menentukan satu tersangka, katanya kan. Terus Pak Kabar Eskrim mengatakan bahwa gimana mau menentukan tersangka, orang sekarang masih proses penyelidikan. Nah, gitu. Tapi kita tentunya sangat berharap bahwa kasus ini bisa diproses dengan cepat, dan kami sekali lagi apresiasi ya dari apa yang disampaikan kemarin, sudah terlihat sejumlah progres yang dilakukan, meskipun masih tahap penyelidikan, tetapi ada sejumlah pihak yang sudah mereka periksa. Nah, kita tentunya ya sekali lagi kita mendorong untuk kasus ini bisa diungkap. Saya menjawab yang tadi belum disampaikan Pak Dawai. Terkait dengan teror ke keluarga, nanti teman-teman LPSK juga akan menyampaikan. Memang kami sudah bertemu dan memeriksa jurnalis Tempo yang bersangkutan gitu ya. Kondisinya secara umum memang mengalami trauma, ada juga teror kepada keluarga, peretasan dan lain-lain. Nah, kenapa kasus-kasus terhadap jurnalis ini seolah-olah gitu ya sulit sekali dilakukan? Teror, intimidasi, kekerasan terhadap jurnalis. Tentu yang bisa menjawab sebenarnya kepolisian gitu. Kesulitannya di mana? Tantangannya apa gitu? Karena sebenarnya terornya itu kan jelas ada gitu ya. Ancamannya ada. Bahkan sebagian juga ada yang penuh ya, nyawanya hilang yang di Sumatera Utara, kemudian yang kemarin di Kalimantan gitu. Jadi mestinya kalau posisi Komnas HAM tentu ingin terus mendorong agar penegakan hukum terhadap teror dan kekerasan dan bentuk-bentuk lain terhadap jurnalis itu dilakukan dan ditunjukkan komitmennya agar tidak terjadi impunitas gitu atau kejahatan tanpa penghukuman, karena itu berbahaya untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan untuk demokrasi kita. Kemudian terkait dengan statement kantor komunikasi Presiden, tentu kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespon kasus ini dengan serius, karena sesungguhnya kasus ini merupakan tidak hanya serangan kepada Tempo, tetapi adalah serangan kepada kebebasan pers di Indonesia. Dan ini tentu mengancam demokrasi dan hak asasi manusia, dan kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan gitu ya, atau tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini, karena itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan
empati yang kurang kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman gitu. Jadi saya kira sikap itu sangat penting untuk menjadi keseriusan kita semua. Terima kasih. PSK. Coba merespon ya, nanti Pak Wawan bisa menambahkan. Ya, kalau yang sudah diatur untuk perlindungan saksi dan korban. Lalu kaitannya juga dengan posisi LPSK gitu ya dalam memberikan perlindungan. Memang setelah kemarin KKJ itu datang ke LPSK, itu memang ada 2 korban yang memang cukup sudah turun melakukan asesmen. Hal perlindungan yang paling penting dilakukan adalah karena kami paham bahwa kerja-kerja jurnalis kadang-kadang memang mereka memang sudah paham dengan resiko daripada pekerjaan tersebut gitu ya, sehingga teror itu daripada korban tersebut. Untuk itulah makanya kami LPSK secepatnya melakukan untuk bisa dan dibutuhkan orang, apakah memang konseling, apakah memangnya kami siap memberikan perlindungan tersebut. Nah, kaitannya lagi seperti di wartawan Karo ya, dalam konteks di persidangan di kepolisian itu kami berikan pengawalan. Lalu kemudian kami juga mensupport secara mungkin sudah yang sudah diatur di LPSK itu juga bisa sebagai informasi untuk beberapa jurnalis yang lain yang memang membutuhkan. Dan kami memang mengundang kepada saksi-saksi siapapun yang memang mengetahui adanya teror atau ancaman dalam konteks kekerasan terhadap jurnalis, kami mendorong supaya tidak perlu ada rasa takut karena bagaimanapun negara hadir yaitu lewat kami LPSK dan Komnas HAM. Mungkin begitu.